Well, I said, slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Selvina Rita, NPM 22731031. Saya dari Prodi Teknik Sumber Daya Lahan dan Lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisa investasi untuk mata perkuliahan Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Ibu Vera Chania Putri, STMT. Apa itu analisis investasi dan tujuannya? Analisis investasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai, menghindari pemborosan sumber-sumber biaya, menilai kesempatan investasi sehingga dapat memilih proyek yang paling menguntungkan, dan untuk menentukan prioritas investasi. Apa saja kriteria untuk memilih investasi? Yang pertama yaitu ada metode NPV, yang kedua ada metode EUAC, yang ketiga yaitu IRR, yang keempat yaitu payback period, yang terakhir yaitu benefit cost ratio. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang kriteria pemilihan investasi dengan metode payback period. Apa itu payback period? Analisis payback period merupakan suatu periode atau jangka waktu yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran cash net. Metode payback period digunakan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya pulang pokok tersebut. Semakin cepat waktu pengembalian, maka semakin baik proyek untuk diusahakan. Analisis payback period digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan dari proyek tersebut. Dari hasil analisis ini, nantinya alternatifnya yang akan dipilih yaitu alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Jadi untuk metode payback period tidak memperhitungkan keuntungan, tapi memperhitungkan seberapa cepat investasi ini akan mengembalikan modal. Rumus umum payback period yaitu payback period nilai investasi dibagi proses atau periode. Dengan kriteria apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, maka proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut juga untuk mengukur kecepatan kembalinya investasi. Analisis payback period ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan time value of money. Berikut adalah rumus untuk menghitung arus kas per periode. Apabila arus kas per periode nilainya sama, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan P per NCV, di mana P merupakan investasi awal dan NCV merupakan net cash flow. Jika arus kas pada periode berbeda, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan N plus A min B dibagi dengan C dibagi B, di mana N merupakan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. Atau misalkan investasi 50 juta pada tahun ketiga, investasi dapat dalam periode tahun ketiga, investasi sudah dapat mengembalikan nilai sejumlah 49 juta, dan untuk tahun keempat sudah menyentuh angka 51 juta. Maka yang disebutkan N ini adalah tahun ketiga. Selanjutnya yaitu plus A. A adalah jumlah investasi awal dikurang dengan B yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Tahun ke N seperti contoh misalkan tahun ketiga yaitu 49 juta. Dibagi dengan C yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Nilai N yaitu 3. 3 plus 1 yaitu tahun keempat. Tahun keempat nilai investasi yang sudah bisa dikembalikan yaitu 51 juta. Berarti nilai C yaitu 51 juta. Dikurang dengan B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N.
Untuk pengambilan keputusan pada metode payback period, yaitu periode pengembalian lebih cepat dianggap layak, periode pengembalian lebih lama tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang akan dipilih. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu investasi pada suatu proyek besarnya yaitu 50 juta dengan residu atau penyusutan nilai 0 untuk umur proyeknya 10 tahun dan bunganya 10%. Untuk yang pertama yaitu it adalah earning after tax, yaitu laba perusahaan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Untuk yang pertama yaitu 15 juta. Di sini kita menggunakan arus kas yang berbeda, maka kita akan menggunakan nilai NP yang kedua yaitu N plus A min B dibagi dengan C min B. Untuk depresiasi yaitu investasi dikurang dengan residu dibagi dengan 10 yaitu umur proyek. Untuk menghitung profit yaitu penambahan dari it ditambah dengan depresiasi. I merupakan 1 dibagi 1 plus I diakar dengan tahun atau N, yaitu 0,909090. Untuk nilai PV yaitu pengalian dari profit dikali dengan I. Untuk proses yang pertama yaitu sama dengan profit yang ada di sini. Untuk nilai profit yang kedua yaitu nilai profit kumulatif sebelumnya ditambah dengan nilai profit pada tahun kedua. Selanjutnya nilai PV adalah penjumlahan dari nilai PV dari tahun pertama sampai tahun ke-10 sesuai dengan umur proyek. Nilai NPV adalah pengurangan dari jumlah nilai PV dikurang dengan nilai investasi. Maka diperoleh N, yaitu N pada tahun kedua. Dengan nilainya 39 juta, investasi 50 juta. Untuk A atau nilai investasi yaitu 50 juta. Untuk B adalah nilai kumulatif dari N-1 yaitu pada tahun ke N, tahun kedua, profit kumulatifnya 39 juta. Untuk C adalah N plus 1, N tahun kedua ditambah 1 yaitu pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga profit kumulatifnya 57 juta. Untuk perhitungan nilai NP yaitu N plus A min B dibagi dengan C min B, yaitu 2 ditambah 50 juta dikurang 39 juta dibagi dengan 57 juta dikurang 39 juta. Didapatkan NV yaitu 2,6 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Sekian penjelasan saya tentang analisis investasi metode payback period. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.